Nah, lalu coba kita create invoice. Kita pilih regular invoice, create invoice. Nah, ini udah kan? Nah, udah nih. Kita masuk ke yang sini nih yang ada gambar pensil, one invoices. Udah kan? Nah, ini masih statusnya draft. Kita confirm. Klik. Nah, udah jadi customer invoice. Udah kan? Udah di statusnya posted. Oke. Terus abis itu ini kan belum ada labelnya di sini nih, label in payment. Kalau belum ada label hijau in payment ini di ujungnya, berarti kita belum bayar. Kita belum bayar. Orang itu belum bayar karena kan sales, berarti kita jual, berarti orang itu belum bayar kan. Ngaruhnya kemana? Ngaruhnya ini kita tandain ini S sales order SO 022, intinya gitulah. Nah, kita coba lihat ngaruhnya kemana kalau misalnya belum bayar. Ngaruhnya ke accounting. Coba ya, di sini pasti ada tulisan di customer invoice yang udah kita buat, ada one unpaid invoices, ada satu yang belum dibayar gitu kan, dengan totalan harga 22.000. Ngaruhnya ke situ, di accounting terdata seperti itu. Nah, kita klik aja nih, one unpaid-nya itu atas invoice yang mana yang belum dibayar. Oh, atas invoice yang customer ke-30 tadi yang baru kita bikin. Ya udah, kita klik aja. Udah, kita register payment. Misalnya orangnya udah bayar nih sama kita. Register payment. Udah deh. Nih, di sini orangnya itu bayar pakai apa? Apa pakai bank atau cash gitu kan? Misalnya kita orangnya pakai apa ya enaknya ya? Misalnya pakai cash deh, misalnya cash. Nih, pakai cash. Recipient bank account. Ini nggak usah. Ini kan buat penerima banknya kan. Ini kan cash. Nah, ini nggak usah diapa-apain nih, emang udah default dari sana kan dengan total sekian. Payment date-nya hari ini misalnya gitu, memonya atas invoice 023 kan gitu. Udah, tinggal di create payment. Pembayarannya cash ya. Create payment. Habis itu ini yang dimaksud nih. Ya, ini kelompok kami maksud ini nih, in payment berarti sudah dibayar. Gitu. Sekarang kalau misalnya versi Odoo yang kesini kayaknya udah ada ini deh, label kayak gini, jadi nandain oh ini udah dibayar, ini belum. Nih kalau in payment udah dibayar. Coba kita lihat, itu kan udah dibayar kan, berarti udah aman lah, udah ada uang masuk kan atas penjualan kita. Kita masuk ke accounting dashboard. Coba kita lihat. Nah, ini hilang kan? Berarti karena udah dibayar. Yang tadi yang ada tulisan unpaid di sini hilang kan? Karena udah dibayar. Ya udah deh. Nah, habis itu, tar dulu, ini masih di accounting. Di accounting ngaruhnya apa lagi selain yang di sini hilang kalau udah dibayar? Ngaruhnya tadi pembayaran apa? Cash. Kita scroll ke bawah nih, ya kan? Set. Nah, udah nih. Ngaruh ke sini. Ini jadi nambah nih. Atas cash, outstanding payment atau receipt-nya jadi nambah di sini totalnya gitu. Kita udah nambah duit lagi kan tadi atas yang S022 023 gitulah. Nah, uangnya masuk ke cash ini. Nambahlah dia nominal di sini gitu. Nah, udah gitu kita scroll ke atas. Kita balik lagi ke modul menu awal sini kan. Gitu. Nah, itu hubungan si sales sama si accounting. Nah, terus tadi cara yang di sales udah dikasih tahu kurang lebihnya kayak gimana, sama ngaruh di accountingnya gimana gitu kan. Coba kita masuk lagi deh. Tuh, udah ada kan? Ini SO ini kan sales order nih. Sales order kita udah ada ini nih.
ceritanya kelompok kami udah buat sales order kayak gini tuh kan, udah tuh kayak gini, SO-nya udah ada ini gitu. Terus dengan total SO sekian gitu. Ini udah dibayar semua ya, karena yang di accounting tadi kan yang unpaid invoice itu kan udah nggak ada lagi kan, berarti ini udah dibayar semua nih untuk customer udah bayar semua ke kita gitu. SO-nya ini gitu. Terus ini kan ada berapa kolom nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kan ada titik 3 nih sebelah kanan ya kan. Ini kita mau nampilin apa nih selain yang ada di sini. Misal kita mau nampilin ini kan total keseluruhan kan. Misal kita mau lebih detail lagi, berarti klik untext sama teks misalnya gitu, atau mau lihat teks dari total segini berapa sih misalnya gitu. Ya udah kita checklist aja. Tuh, nanti muncul kan teksnya, oh ternyata dari total segini teksnya 2000 gitu-gitu. Nah, ini nggak usah lah ini ya. Tapi kalau detail nggak apa-apa sih. Teks, untext juga. Jadi modalnya berapa, modal sama keuntungan berapa, terus dengan pajaknya berapa, berarti total keseluruhan adalah ini ditambah ini gitu, total segini kan, gitu. Udah deh. Nah terus udah kayak gitu, ini kan ngomong sales sama hubungan sales sama accounting gitu-gitu kan. Sekarang adalah lanjut ke purchase. Nih, purchase sama sih, kurang lebih kayak gitu juga. Dia harus ngelewatin quotation dulu, nanti masuk ke purchase order gitu-gitu. Nah ini sama kayak tadi tuh, kayak sales order tuh kan. Ini ada request quotation, ini tetap aja ngarahnya ke quotation dulu. Nih coba aja nih, coba kita create. Iya tuh, bener kan, ngarahnya ke quotation dulu, harus ngelewatin quotation dulu, nggak bisa langsung loncat ke PO itu. Nah terus kan kalau request for quotation itu kan, misalnya nih, ini kan karena purchase, kita beli kan ke vendor, supplier gitu. Misalnya vendor kita Wingscare, misalnya gitulah. Vendor reference ini satu dengan yang lain tidak boleh sama. Artinya misal nih, Unilever udah pakai nomor reference, vendor reference-nya V001, berarti Wingscare nggak boleh pakai V001. Misalnya dia pakai V003 gitu. Terus order deadline ini nggak ada apa-apain nih sebelumnya sama kelompok kita kan. Terus receipt date, jadi nanti kira-kira kita mau terima tuh tanggal sekian di jam sekian. Ini diubah dulu nih. Misal kita mau nerima kapan ya, 2 minggu lagi misalnya gitu kan, 27. Oke, di jam 12, intinya gitulah. Kita mau terima kira-kira segitu di tanggal itu di jam sekian. Tapi kita minta sama si vendor atau supplier itu as confirmation 3 hari sebelumnya, kasih tahu dong gitu ke kita barangnya ada apa enggak gitu. As confirmation 3 hari sebelumnya dari tanggal 27. Nah gitu kan. Terus kita mau pesen apa nih, pesen misalnya dari Wingscare Nivea Hand Body Whitening. Ini description misalnya isi apa gitu, sama dia, atau misalnya descriptionnya Nivea Hand Body Whitening botol lebih lengkap, atau whitening satu box misalnya gitulah. Terus kuantitinya berarti misalnya kita mau beli 300 buat retail kita kan. Terus dengan permintaan harga kita 15.000.
Nah gitu, jadi ini description dilengkapin aja, misalnya botol atau renceng atau apa gitu kan. Kalau quantity purchase berarti kita mau beli pesen berapa sama dia, 300 buat retail kita kan. Terus unit price nya misal kita mau minta di harga 15.000 sama vendornya dengan tax 10%, jadi udah kita di keyboard itu udah di tap aja ya kan. Nah itu ada tuh langsung subtotalnya, langsung kelihatan, nggak usah ngitung-ngitung lagi kita, ini udah otomatis nih total semuanya apa segala macem. Nah udah kayak gitu, udah kita send by email, send aja ke dia nih, ke vendornya misalnya gitu tuh, ke Wingscare misalnya kita mau ngasih ke siapa misalnya gitu kan, tanggung jawabnya, emailnya misalnya Wingscare misalnya ini deh, misalnya gitu. Terus fontnya kalau ada isi, mobile kalau ada isi, samain aja udah. Ini kalau ada foto vendornya kasih aja nih foto vendor, diedit sini kan, nih ada pensil di sini, udah di save, udah ketik emailnya gitu kan. Nih for quotation PO03 dengan nomor referensinya V003 dari Jasmine Group gitu-gitu bla bla bla. Udah kita send tuh, send by email, jadi dia tahu oh kita mau pesen ini, Jasmine Group mau pesen barang ini gitu sama dia, tapi minta konfirmasi 3 hari sebelum datang barang, minta konfirmasi bisa apa enggak barang datang tanggal segitu atau ada enggak barangnya gitu. Terus udah kayak gitu, udah send by email. Abis itu kita confirm order ini, udah kan, jadilah PO tercreate atau terbuat di sini. Coba kita lihat one receipt yang gambar mobil box. Sama kayak tadi, kita minta 300 kan, on demand-nya 300. Berarti kita validate, apply. Udah done kan, di sini udah selesai. Terus masuk lagi ke V003 tadi. Ke PO03 udah jadi ini, terus kita create bill. Nah, create lah tuh billnya untuk PO-nya. Ini masih jadi draft. Gimana caranya biar post-it? Ya udah kita confirm. Nah, ini kita confirm. Udah kan? Ingat, kalau misalnya register masih ada tulisan register payment berarti belum bayar. Kalau masih belum ada label in payment di sini berarti kita belum bayar gitu. Terus ya udah, kalau mau dijadiin kita mau bayar ke dia, register payment, kita misalnya nggak mau ribet gitu, ya udah transfer bank aja gitu. Ya udah deh, ini bank nggak usah diapa-apain, bisa sih milih tuh bank sama cash kayak si sales tadi kan, misalnya bank gitu kan. Recipient bank accountnya misalnya, bentar, ini kita ketik aja dulu ngasal. Terus baru deh create and edit. Nah baru di sini ketik yang benernya, account number misalnya 8 sekian misalnya gitu. Banknya misalnya BCA. Kalau belum ada biasa ya create and edit ya, tulis dulu baru nanti pilih create and edit. Ini udah ada, ya udah tinggal enter aja. Terus account holder name-nya ini karena recipient berarti penerimanya ya, penerimanya Wingscare. Kan tadi kita kan lagi ngomongin Wingscare kan, kita mau beli barang sama si Wingscare itu. Udah deh, ini Wingscare, account holdernya juga Wingscare gitu kan, account holder name, account holder ya Wingscare lah. Udah deh, dengan bank BCA nomor sekian.
dia punya nomor rekening sekian, Bank BCA, namanya Wingscare gitu, save. Udah kayak gini, nominal nggak usah diapa-apain ya, karena dia udah otomatis default dari sana. Kita mau bayar sekarang, tanggal 13 ini, atas, ini memo cuma kayak keterangan catatan doang, atas V003. Berarti V003 adalah vendor si Wingscare gitu. Kita bank, terus recipient banknya ini nomornya yang tadi udah kita create, ya udah create payment. Nah, udah deh. Ini udah in payment, berarti kita udah bayar. Kan purchase, berarti kita udah bayar sama si vendor gitu. Nah, udah kayak gitu. Kita lihat PO-nya. Nih PO-nya udah tercreate ya. Nih ada atas vendor Wingscare, nih jelas banget kok di sini. Terus yang penanggung jawabnya, yang beli siapa, yang pesan siapa, intinya gitu. Udah totalnya berapa gitu. Kalau mau dijabarin lebih detail yang kayak tadi dijelasin, ini ada titik 3 di sini, checklist, kolom mana yang mau ditampilin lagi di sini gitu. Nah, udah kayak gitu. Udah kan? Ini kalau mau reporting bisa purchase. Nih misalnya nih reporting. Reporting sih cuma misalnya kita beli berapa, udah beli berapa duit gitu ke orang, udah ngabisin berapa duit, ternyata total pembelian kita adalah 10.560.000 ya kan, dengan order 3. Maksudnya order 3 apa? PO-nya ada 3. PO-nya ada 3. Rata-rata ordernya itu 3.520.000. Terus yang untax total berarti tanpa pajak ya kan, tanpa pajaknya 9.600.000 gitu. Nah, kayak gitu sih. Kalau di reporting mah ini nih, duit yang kita keluarin berapa gitu. Terus nih ada grafiknya tuh. Tuh ada grafiknya. Oh, di tanggal 4 ternyata kita untax totalnya 5,1 juta gitu-gitu. Tuh. Ini 000. Ini naik lagi di tanggal 13 4,5 kita ngabisin kan. Tuh, yang tanpa pajak ya, 4,5 juta gitu. Ada grafiknya juga. Jadi hari ini tanggal sekian kita ngabisin uang berapa gitu. Purchase analysis di reporting intinya gitulah. Udah deh. Terus udah kayak gitu kan, udah tuh ya. Di sini yang tadi ini udah payment nih. Mau lihat udah payment, ya udah di sini. Terus one vendor bill masuk ke PO-nya, one vendor bill. Udah in payment, ya udah in payment, berarti udah aman Wingscare. Udah kan? Ya udah kita keluar ke modul menu awal. Dan yang terakhir adalah modul accounting. Nih, accounting. Di accounting biasalah berhubungan sama keuangan, sama aset gitu-gitu kan. Nilainya berapa, totalnya berapa gitu. Nih ada customer invoice, berarti si customer yang beli sama kita. Ini ada vendor bill gitu. Terus ada bank, nih total bank nih, outstanding payment atau receipt kita tuh seginilah pokoknya gitu. Terus kalau cashnya ada berapa gitu.
Nih, misalnya kita mau masih di accounting reporting atas tax kita tuh totalnya berapa sih semua, misalnya gitulah. Nih tax report, ini kita udah masuk nih, ya kan, di reporting tax report. Nih tax report. Terus abis itu, ini kan udah nih tampilan kayak gini. Kita bisa custom, kita mau lihat tax report laporan pajaknya itu dari kapan sampai kapan. Misalnya periode berjalan, setahun berjalan, berarti misalnya kita ambil bulan ini, misal bulan ambil September, 1 September sampai 30 November, akhir bulan ini. Nah, nanti udah kayak gitu, di sini tampil dengan tax 10%, ya kan. Nah, ini totalnya adalah segini. Nih, itu ada laporannya, nanti bisa di print preview. Nah, print preview ini berarti nanti kalau udah diklik itu nanti jadinya di download gini loh. Nih di download gini, terus nanti dibuka hasil downloadnya gitu di print preview. Nah, terus selanjutnya misal kita mau melihat usia hutang atau usia piutang. Kan kalau di accounting kan ada usia hutang, usia piutang gitu kan. Misalnya di utangnya dulu deh, payable. Nah, nanti di sini udah kita buka. Nanti di sini ada keterangannya nih. Usia hutang payable kita yang 1 sampai 30 hari, 3160 hari, 6190 hari, 9120 hari. Dengan totalnya berapa gitu-gitulah. Nah, nanti semua informasinya ada di sini. Kita punya utang sama orang itu yang umur utangnya 31 sampai 60 hari di apa namanya? Intinya di orderan atau di list yang mana, misalnya ini ada 5 list nih, yang list ke-1 ternyata umur utang kita ada di range 1 sampai 30 hari dengan total sekian gitu-gitu. Nanti utang kita nih, umur utang apa segala macam ada di sini informasinya gitu. Nah, ini payable kan. Sama kayak payable juga. Kalau ini payable iya utang benar. Kalau age receivable kan berarti piutang. Kita klik. Nah, ini udah muncul kan age receivable atau usia piutang. Piutang berarti kita minjemin orang, atau orang itu bukan cuma minjemin sih. Maksudnya kalau piutang berarti intinya orang itu belum bayar sama kita. Orangnya yang belum bayar sama kita ya. Nah, gitu. Itu kalau piutang atau receivable. Nah, udah nanti di sini ada nih. Misalnya expired date-nya harusnya orang itu udah bayar tanggal berapa, dengan usia piutangnya dia, usia range yang mana gitu kan, berapa hari gitu. Terus nih ada total apa segala gitu. Ada infonya di sini, umur piutang dia gitu. Terus di sini yang penting lagi di reporting accountingnya ada profit and loss, laba rugi, ya kan. Kayak gini deh, ada informasi income, pendapatan gitu, ada expenses, beban, ada net profit, laba bersihnya berapa gitu. Ini profit and loss. Terus kita balik lagi ke dashboard accountingnya. Nah, ini yang tadi yang bisa di scroll ke bawah ini nih. Misalnya bank. Nih bisa diklik nih outstanding payment or receipt-nya itu. Nah, kita bisa tahu nih plus minus, berarti uang masuk, uang keluar gitu kan, atas bank reconciliation ya. Kalau yang masuk ada duit 1.200.000 sekian. Kalau duit keluarnya yang banknya segini.
gitu. Intinya ada keterangannya, ini uang keluar nih, uang masuk, plus min gitu kan, atas di banknya lah gitu, di akun banknya. Terus balik lagi ke dashboard, sama cash juga gitu. Ini bisa diklik nih outstanding payment or receipt-nya. Jadi duit 170 ribuan ini adalah uang masuk untuk cash karena plus tandanya plus gitu. Terus balik lagi ke dashboard. Nah, sampai situ udah. Nah, accounting kurang lebih seperti itu. Nah, terus kalau misal nih kita punya yang namanya kayak aset-aset gitu kan, aset misalnya punya kendaraan, punya mesin gitu-gitu, kendaraan, mesin, punya tanah, bangunan apa gitu. Nah, ini masukin aja nih ke aset sini. Depreciation berarti nanti bisa menyusut depresiasi gitu atas aktiva kita gitu. Kalau punya ya tinggal create aja di sini gitu. Udah deh, accounting kurang lebih seperti itu. Terus kita balik lagi coba. Dah, kurang lebihnya penjelasan tiap modulnya seperti itu dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dari kelompok kami. Dimohon untuk kritik dan sarannya. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan penjelasan dari kelompok kami Jasmine Group. Terima kasih sebelumnya. Dengan saya Bunga Valeri serta keempat rekan saya lainnya, yaitu ada Vindi Bunga Asri, Indriani, Delia Dwitilana dan Rifki Fajrin. Kami berlima mengucapkan banyak terima kasih kepada yang menonton video ini. Saya tutup dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.